Ada lagi nih juga yang ibu-ibu tuh yang nanyain kenapa sih ibu-ibu sering bikin pengajian ya. Udah buat ibu-ibu warga saya, udah ngaji aja terus. Biar apa? Biar nanti kalau ibu misalnya dapat jabatan, dapat kesempatan untuk ngomong di muka umum tidak salah. Tidak salah dalam mengucapkan gimana-gimana gitu. Tidak salah, tidak salah enggak gitu. Jadi benar gitu. Makanya itulah pentingnya ngaji. Ya walaupun kita sama-sama tahu ibu-ibu tuh kalau memang ngaji itu emang gak cuma ngaji, emang kadang-kadang cuman ya gibahin ibu-ibu yang lain, pamer emas, sama ya banggain anak-anaknya yang kuliah di Jakarta, begitu-gitu. Udah biarin aja. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali menjadi viral di media sosial lantaran pernyataannya yang menyatakan heran dengan ibu-ibu zaman sekarang yang senang pergi pengajian. Megawati meminta agar pernyataannya ini tidak membuatnya dibully. Dia mempertanyakannya bagaimana nasib sang anak yang ditinggal ibunya pergi ke pengajian. Megawati sama sekali tidak mempermasalahkan ibu-ibu yang mengikuti pengajian karena dirinya pun juga pernah ikut pengajian. Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak pernah melarang adanya pengajian. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Sebelumnya, Bu, udah saya maafkan ya. Aku sebenarnya nggak terlalu merhatiin sebelumnya kalau misalkan ada video politik tentang apapun tentang dia tuh aku nggak pernah ikut campur gitu. Maksudnya nggak pernah menanggapi itu gitu. Tapi kali ini tuh kayak nggak tahu, pengen ikutan aja. Padahal tadi si ibu bilang saya juga pernah ikut ikut pengajian katanya gitu kan. Terus di Instagram juga rame banget sih. Ada yang komen gini, Bu, kalau misalkan kita ikut pengajian berarti urusan rumah entah itu suami ataupun anak kita tuh udah beres gitu. Makanya kita bisa ikut pengajian. Bu, kalau mungkin ibu dulu waktu ibu ikut pengajian tuh kayak nggak ngurusin rumah dulu, makanya ibu bisa berpikir seperti itu. Maaf ya Bu, itu menurut saya aja sih. Ya apa sih mbok iki rek? Ngene lho mbok, taman benti nolak mangan sih. Tujuannya ke opo mangan? Ben sehat kan ya. Sing sehat apa nih? Awake ya, fisiknya, badannya. Ben sehat fisik dan rohani. Rohani ini juga butuh mangan, butuh asupan. Salah satunya dengan melihat dan mendengarkan pengajian. Pikirmu gawe opo pengajian nih? Lho kok sampean bingung, ribut. Kalau ibu-ibu sing delok pengajian, pikire gak mikir anake, yo mikir saat durunge delok pengajian iku yo wis ditikno bojone, yo wis dikei mangan, yo wis dikandani nek ditinggal delok pengajian. Ben opo? Ben ayem, ben atine wis disirami, ben adem gak kemrungsung, ben sehat batin dan fisiknya, sehat rohaninya. Ngono lho mbok, delok pengajian ben adem ya, ben tentrem, ben lerem. Isi menjawab ini Bu, kenapa ibu-ibu tuh sering ke pengajian ya, karena di tempat pengajian itu Bu, kita itu diberikan solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi, kita dapat ilmu, kita dapat berkumpul sama teman-temannya kita, saling memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Apalagi kan sekarang ada banyak sekali masalah yang kita hadapi, belum lagi di dalam rumah tangga kita mengurus suami, kita mengurus anak, mengurus rumah ya. Kalau kita datang ke pengajian itu insya Allah kita bisa merefreshing diri kita, karena kita ketemu dengan orang-orang yang pemikirannya itu positif Bu. Makanya itu ibu-ibu tuh senang kalau ke pengajian. Tapi tidak tahu juga ya kalau sebagian ibu-ibu apakah senang ke pengajian atau tidak. Tapi kalau saya sendiri itu memang suka Bu ke pengajian, karena tiap pekan juga saya mengikuti kajian yang rutin selalu dilakukan begitu Bu. Apalagi masalah sekarang Bu, kalau kita tidak punya ilmu, tidak tahu ya, lihat saja kondisinya sekarang Bu. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman menjalani kehidupan ya beginilah Bu. Ada yang bunuh diri Bu, ada yang stres Bu gara-gara semua sembako naik, ada yang tidak tahu mau berbuat apa Bu. Pokoknya banyak lah Bu masalah.
Dan di pengajian itu kita diberikan solusi, Bu. Makanya, Bu, ayo ikut pengajian juga, Bu. Solusinya kalau dikasih solusi itu didengar, Bu. Kalau bisa diterapkan solusinya, jangan didengar saja. Oke, Bu. Assalamualaikum. Mantan ibu negara mengatakan, mengapa sekarang mak hanya sibuk pengajian? Bukankah pengajian ada hal yang sangat positif? Mereka dibimbing oleh ustadz dan ustazah seperti Mama Dede, di mana mereka mendapatkan ilmu dan dipersiapkan untuk menuju akhirat dan bukan sibuk untuk urusan duniawi. Di dalam pengajian juga terjadi proses gotong royong, di mana adalah aspirasi dari Presiden pertama Soekarno. Di dalam gotong royong ini mereka saling membantu ketika mereka saling membutuhkan, atau ketika terjadi bencana alam mereka mengumpulkan dana, dan juga ketika ada orang sakit mereka juga berkunjung. Betapa positifnya pengajian ini. Mak-mak tentu saja tidak dapat keuntungan untuk lahir di istana. Oleh sebab itu mereka boro-boro bisa beli Sukhoi, beli kapal laut, atau jual atau beli satelit. Paling mereka hanya bisa beli handphone di antara mereka, atau tukar tambah motor wak-wak. Lebih baik pengajian daripada emak-emak melakukan arisan brownies, yaitu arisan tukar tambah bolo kukus yang lezat dari Bandung. Dan daripada mama ini bergentayangan di mall-mall, ngafe, seperti emak-emak histeris yang tidak tahu arah hidupnya. Di situ mereka dalam pengajian, mereka mendapatkan inspirasi dan mendapatkan teman dan persaudaraan dan koneksi dan network. Jikalau kalian setuju dengan pandangan saya akan nyalek tahun 2024 dan coblos Partai Bule Indonesia. Dan coblos ini mancung-mancung ini asli, bukan buatan Korea atau bukan buatan AJJJ. Mancung putih, mancung ini adalah lambang dari partai saya, Partai Bule Indonesia. Semoga Anda akan coblos saya dan kita melestarikan Indonesia dan akan memperkuat pengajian-pengajian dan juga seluruh sistem agama dan juga ibadah di seluruh NKRI. Terima kasih, semoga kalian tidak protes dan jangan ban VT ini karena tidak ada celah, karena VT ini justru mencerminkan aspirasi dari Presiden Soekarno, Bapak bangsa kita. Terima kasih, jangan lupa mancung-mancung. Disponsori oleh Pecel Lele 77, yaitu Pecel Lele Pak Kumis. Megawati sempat heran nih. Dia heran banget sama ibu-ibu sekarang yang selalu ikut pengajian. Padahal maksudnya bener loh. Jangan ikut pengajian mulu, tapi urus keluarga tuh, urus anak gitu. Nah Bu, saya mau nanya nih, bego-begoan aja ya Bu ya. Saya kan orang bego nih, saya pengen nanya. Mending ikut pengajian mulu terus keluarganya nggak keurus, atau ikut partai mulu tapi negara nggak keurus?